dengan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Berkibarlah Benderaku. Lihat ya dari layar ya. Oke, lihat. Jadi sebelum kita nyanyikan, lihat lirik yang ada di layar. Ikuti ketukan dari musafanya, nadanya ya. Sama-sama kita nyanyikan. Benderaku. Bendera kita warnanya merah. Iya, merah putih. Makna dari merah adalah berani. Kalau putih maknanya suci. Iya, dia harus tahu ya. Berkibarlah benderaku. Bendera kita warnanya merah dan putih. Merah artinya berani. Kita harus berani. Ya kan? Harus berani, nggak boleh takut-takut. Dan yang putih artinya suci. Apa salah satu contoh yang suci? Harus bersikap jujur, terutama pada diri sendiri dan orang lain. Ya, bagus. Untuk menemukan semangat lagi, ya ibu ada yang lihat, ikuti. Ya, dengarkan. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya kamu hari ini? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Dan senang ya, semuanya semangat. Oke, semuanya semangat ya. Ibu mau absen dulu. Ada yang nggak datang hari ini? Ada. Ya, siapa yang nggak datang? Andre. Kenapa tidak datang Andre? Sakit. Sakit dia, ada yang ke rumahnya? Ada yang melihat? Nah, Andi dilihat? Iya, sakit dia? Iya, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau kalian membiasakan membaca sekilas ya. Perhatikan layarnya. Ibu mau kita baca sama-sama. Biar apa? Untuk melatih literasi kita. Literasi itu bisa membaca, menyimak, memahami, dan berbicara. Coba kita baca dulu motivasi hari ini. Semua sama-sama. Pendidikanmu masih saya. Jangan menyerah dan jangan merasa bosan. Sebab kamu masih jauh. Iya, motivasi hari ini. Pendidikanmu masih dasar, masih sekolah dasar kan? Iya, masih dasar artinya masih memulai, masih berada di pendidikan sekolah dasar. Ya, jangan menyerah dan
kamu akan menyajikan ke depan kelas. Ya, nanti setelah diskusi akan ada presentasi. Ya. Nah, jadi Ibu mau selanjutnya tadi ya kegiatan kita hari ini. Nah, coba semua perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, perhatikan gambar yang ada di layar. Coba Reza, bangun datar apa itu Reza? Lingkaran. Ya benar, lingkaran. Nah. Iya. Coba kita deteksi dulu. Lingkaran ini bentuknya seperti apa? Lingkaran ini bentuknya seperti apa? Coba lingkaran ini kalau di dalam kelas kita ini mana yang bentuknya seperti lingkaran? Jam. Iya, bagus. Jam lagi. Kipas lagi. Apalagi yang bentuknya bulat seperti gambar yang di layar. Apalagi? Ada lagi? Ada apa? Iya, bagus. Roda. Kalau di kelas kita ini bentuknya lingkaran kan? Iya, bagus. Ember. Ember itu bentuknya seperti lingkaran. Nah, lihat lingkaran yang seperti di gambar ada ciri-cirinya. Ya. Apa salah satu ciri-cirinya lingkaran? Ada yang tahu? Apa ciri-ciri lingkaran? Coba angkat tangan satu orang. Apa itu ciri-ciri dari lingkaran? Yang bisa angkat tangan. Apa ciri-cirinya? Tidak memiliki sudut. Nah, ada sudutnya? Tidak ada sudutnya ya. Lingkaran itu tidak ada sudutnya. Itu salah satu contohnya. Oke. Jadi kita udah tahu ya bentuk lingkaran itu bulat, tidak ada titik sudutnya. Salah satu contohnya benda yang menyerupai bentuk lingkaran adalah jam, roda, kipas, ember itu ya. Masih banyak yang lainnya. Nah, memasuki materi kita hari ini, semua melihat tayangan video tentang unsur-unsurnya ya. Jadi lingkaran itu selain ada ciri-cirinya, lingkaran itu selain ada ciri-cirinya, ada juga unsur-unsurnya, ada bagian-bagiannya. Mari kita lihat videonya ya. Semua simak. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 bab lingkaran dengan subbab unsur-unsur lingkaran. Tahukah kalian bahwa lingkaran merupakan bangun datar? Bangun datar lingkaran ada di sekitar kita seperti hula hoop, jam dinding, permainan biang lala, roda, alat musik rebana. Kemudian, apa itu lingkaran sebenarnya? Dan apa hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Mari kita belajar bersama-sama. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran antara lain titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran tadi disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Kali ini kita akan belajar mengenai beberapa unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan titik berikut ini. Titik P merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari merupakan segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau biasa disebut dengan
R sepanjang segmen garis tersebut. Perhatikan garis berikut ini. Garis ini disebut dengan jari-jari atau R. Yang ketiga, busur. Busur merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Perhatikan garis berikut ini. Garis berikut ini merupakan busur atau B. Yang keempat, tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Perhatikan garis berikut ini. Garis berikut merupakan tali busur atau TB. Yang kelima, diameter. Diameter atau D merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Perhatikan garis berikut ini. Garis berikut ini adalah diameter atau D. Jika kita perhatikan, panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Oleh karena itu, panjang jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Yang keenam, apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Perhatikan garis berikut. Garis berikut merupakan apotema atau A. Berikutnya, yang ketujuh adalah keliling atau K. Keliling atau K merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Perhatikan garis berikut ini. Garis terluar pada lingkaran merupakan keliling dari lingkaran tersebut. Yang kedelapan adalah luas atau L. Luas atau L merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Perhatikan daerah berikut ini. Daerah di dalam lingkaran ini adalah luas dari lingkaran tersebut. Yang ke-9 adalah juring. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Perhatikan daerah berikut ini. Daerah ini disebut juring karena dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Yang ke-10, tembereng. Tembereng merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Perhatikan daerah berikut ini. Daerah ini disebut dengan tembereng karena dibatasi oleh busur dan tali busur. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai unsur-unsur lingkaran. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Menjadi 10. Nah, untuk memperjelas lagi bagian-bagiannya, perhatikan. Nah, ini untuk memahami unsur-unsur lingkaran. Tadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi jaraknya semua sama dari titik pusatnya ke tepinya. Ya, itu adalah pengertian dari lingkaran. Selanjutnya, ini benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ada bola, ada koin, piring,
Iya, bagus, lingkaran. Selanjutnya, nih, unsur yang pertama dari lingkaran adalah titik pusat. Iya, titik pusat. Berada di mana titik pusatnya? Iya, berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Coba perhatikan yang ini. Kelihatan? Ini bentuknya apa? Iya, bentuknya lingkaran. Kita cari dulu unsur-unsurnya tadi ada 8. Iya. Yang pertama itu titik pusat adalah titik yang tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Yang mana dari gambar ini yang merupakan titik pusat? Iya, ini ya. Titik pusat. Jadi titik pusatnya adalah titik bagus. Yang kedua ada namanya jari-jari. Iya, bagus. Jari-jari, lihat. Jari-jari adalah garis yang terbentuk dari titik pusat yang berada pada lengkungan di tepi lingkaran. Nah, jadi dari titik pusat ke tepi namanya jari-jari. Ini lambangnya R. R itu adalah radius. Ya, jadi titik pusat ke tepi. Perhatikan gambar yang ini. Ya, gambar yang ini jari-jarinya yang mana? Ada berapa jari-jari? 3. Ada? Iya, bagus. Ada 3. Yang pertama OB. Yang kedua OC. Yang ketiga OA. Bagus. OA. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Diameter. Iya, bagus. Diameter. Diameter lingkaran adalah bagian yang berupa garis lurus yang menghubungkan dua titik tepi lingkaran dan melewati titik pusat. Nah, jadi ada diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik di tepi tapi melewati titik pusat. Coba dari gambar ini mana yang namanya diameter? AB. Mana? AB. AB atau AC? AB. Ya, bagus AB ya. Karena apa? AB adalah garis yang melewati titik pusat. Berarti nama diameternya adalah AB. AOB. Masukkan karena titik pusatnya adalah O. Berarti AOB. Oke, selanjutnya. Busur lingkaran. Busur lingkaran adalah potongan garis lengkung. Yang namanya lengkung itu gimana lengkung? Iya, melengkung kayak apa? Setengah lingkaran. Iya, bagus. Setengah lingkaran bisa. Atau yang kalau hujan, payung. Kalau ada, iya benar payung. Kalau ada setelah hujan biasanya ada di langit. Iya, macam pelangi. Ini warna kartonnya macam pelangi nggak? Iya, warna-warni, ya kan? Nah, jadi busur adalah garis lengkung yang berada di tepi lingkaran. Yang ini, yang mana busur? AC. Iya, bagus. Yang pertama AC. Garis lengkung AC. Lagi, mana lagi yang busur? Busur, dia nggak harus setengah ya. Sedikit juga bisa. Yang mana? AB. Iya, AB. Bagus. AB. Lagi? Ada lagi? Iya, bagus. Yang terakhir CB atau BC. Ya, itu adalah busur. Busur ya, komponen keempat. Selanjutnya, setelah busur ada namanya tali busur. Sama kayak panah ya. Panah ada busur, ada tali busurnya. Lihat, tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, lihat. Mirip nggak sama diameter? Mirip ya, sama-sama garis lurus kan? Tapi apa bedanya? Iya, apa tadi Rafa? Kuat?
hanya ada satu tali busur. Selanjutnya, komponen selanjutnya ada namanya tembereng. Lihat, tembereng adalah bagian atau daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Lihat, warna apa temberengnya? Merah. Merah. Tembereng adalah daerah. Kalau di sini merah ya, berarti daerah merah ini dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kalau gambar ini yang mana? Bentuk tembereng. Ya? Yang warna? Iya, bagus, warna kuning. Ini adalah tembereng karena apa? Daerah kuning ini dibatasi oleh busur dan tali. Nah, ini tali busurnya. Ini busurnya. Ada tadi kan busur Aceh? Ada busur Aceh. Nah, baru tali busurnya Aceh juga ini. Aceh yang ini. Ya. Jadi tembereng ini adalah daerah berwarna kuning. Nah, selanjutnya ibu mau coba Dela. Unsur selanjutnya ada namanya juring. Coba baca Dela, juring. Juring adalah bagian daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang dihimpit oleh kedua jari-jari lingkaran. Iya, juring selanjutnya ya. Juring berbeda dengan tembereng ya. Kalau tadi tembereng di daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, kalau juring daerah yang dibatasi oleh dua jari-jarinya, dua kan? Ya. Dan satu busur. Kalau gambar yang ini, yang mana yang bentuk juring? Coba Andini. Dari gambar ini mana yang bentuk juring? Iya, bagus. Warna merah. Juring warna merah ini ada berapa jari-jarinya? Dua. Yang pertama jari-jari O, B, dan O. Ada dua kan jari-jarinya, baru dibatasi lagi oleh busur lingkaran. Daerah berwarna merah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada namanya apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik lingkaran dengan busur lingkaran. Lihat, garis pendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, jadi dia dari titik pusat ke tali busur kita tadi mana? Aceh ya. Nah, ini tali busurnya. Titik pusatnya ini. Ya kan? Berarti menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Yang ini mana? Garis yang mana yang merupakan apotema? O, D. Iya, bagus. O, D. O, D. Adalah garis pendek kan dia? Garis pendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Paham sampai di sini? Ya, ada berapa tadi apa unsur-unsur lingkaran? Ada 8. Bagus. Ada titik pusat. Lagi? Diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema. Ya, bagus. Sekarang ibu mau kamu ini ibu ada buat satu juring, satu tembereng. Ya, ada juring, ada tembereng. Tadi kan tahu kan yang mana juring, yang mana tembereng, tahu ya? Nah, coba sekarang ibu mau Reja, sini ke depan. Pilih yang mana yang juring dari dua bentuk ini. Yang mana yang juring? Iya, coba gunting.
Reja menempelkan bentuk juring. Benar nggak yang ini atau ini juring? Ini benar? Iya, sekarang Reja tempelkan. Bentuk juring. Oke, baik. Lihat, yang dibuat Reja ini benar nggak ini bentuk juring? Nah, karena juring itu ada dua jari-jarinya dan satu busurnya. Selanjutnya ibu mau ganti warna dari tembereng. Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Sebelum ibu tunjuk, ada yang mau coba? Ke depan kita ganti warna temberengnya. Ada yang bisa? Hah? Ada yang mau? Loh, ada yang mau? Berapa? Ibu mau apa yang tempel? Gunting. Mulanya tembereng itu warna apa tembereng? Warna kuning. Tadi mulanya juring warna merah. Kita ubah jadi warna biru. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, benar ya. Jadi tadi mulanya temberengnya kuning, kita ubah jadi warna pink. Kemudian dari merah jadi biru. Jadi paham ya? Jadi unsur-unsur lingkaran ada 8. 1. Iya, bagus. Titik pusat 2. 3. 4. 5. 6. 7. Iya, bagus. Paham ya? Nah, sekarang setelah kita pelajari tadi unsur-unsurnya, kamu udah lihat video. Kita sudah lihat penjelasan itu tadi. Udah kita lakukan percobaan juga. Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok ya. Mau bagi kelompok. Ini barisan ini di depan sini. Yang barisan ini di tengah sini. Yang barisan ini di tempat sebelah. Ayo, coba kita buat bentuk kelompok. Mejanya 1, hanya kamu keliling kursinya aja. Bagi tugasnya.
kelompok diameter. Ini kelompok busur. Ini kelompok temberek. Tunggu ya, instruksinya sebentar. Coba semua lihat lembar kerja peserta didiknya dulu. Sudah? Ada? Angkat. Ada lembar kerja peserta didiknya, angkat. Iya, itu ya. Kamu buat dulu nama kelompoknya. Nama kelompok apa? Misalnya ini kelompok diameter. Buat nama diameter. Buat nama-nama di bawahnya. Nama anggota kelompoknya di bawah. Nama kelompok kalian di sini. Ya, sudah. Setelah buat nama kelompok, buat kelasnya. Kelas berapa? Kelas 6. Baru kemudian yang di bawah sekolah. Buat sekolah. Buat nama. Nama kelompoknya buat sini. Ya. Sudah. Sudah dibuat. Selanjutnya buka lembar ketiga, ada alat dan bahan. Alat dan bahan. Oke. Sudah? Ada alat dan bahan di situ ya. Bangun datar lingkarannya. Sudah ada bangun datar lingkaran? Ada. Gunting sudah ada? Lem? Iya, kertas warnanya? Oke, sudah ada. Selanjutnya, lihat langkah-langkah kegiatannya yang dibalik kemudian. Yang halaman keempat, lembar keempat. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Bentuk kertas berwarna menjadi bentuk dari unsur lingkaran yang diminta. Nah, yang diminta di situ yang harus digunting, ya, yang harus digunting itu ada temberek dengan juring aja. Jadi bentuk temberek dengan juring. Setelah kamu bentuk, baru tempelkan ke dalam bentuk lingkarannya. Ya, setelah dibentuk, tempelkan di atas bangun dasar lingkaran yang sudah tersedia. Kemudian beri nama unsur-unsur lingkaran tersebut. Ya. Nah, kemudian lembar terakhir, lembar selanjutnya. Isilah pertanyaan berikut ini berdasarkan produk yang sudah dibuat. Ya, jadi misalnya ini kelompok busur. Perhatikan kelompok busur. Mereka udah gunting bentuk juring dan apotema, kemudian ditempel. Sudah? Setelah ditempel, isi seperti yang kita kerjakan tadi. Ini misalnya ibu buat pertama jari-jari dulu. Berarti jari-jarinya yang mana di sini? Nah, dicari jari-jari ini. Tuliskan juga di lembar kerja. Jadi ada yang tulis di lembar kerja, ada yang menuliskannya di produknya. Ini produk. Paham ya, Nak? Dan selamat bekerja. Semua sama-sama, ada yang menggunting, ada yang menulis, ada yang menempel. Ya. Ada yang nempel, ada yang menulis, ada yang sini. Ya, ada yang menggunting, ada yang menempelkan, ada yang menuliskan jawabannya ke dalam lembar kertas yang sudah disediakan.
tembereng dan juring. Kemudian kamu tempelkan. Setelah ditempelkan, baru isi jawabannya ya. Mana titik pusat, jari-jarinya, diameternya, tali busurnya, tembereng dan juring atau dan apotema. Warnanya berbeda. Jadi salah satunya aja juring mana? Kelompok busur sudah selesai? Kelompok tembereng sudah selesai? Sudah? Coba angkat punya tembereng. Gini kan? Tunjukkan. Oke, lengkap ya. Kelompok diameter. Tunjukkan hasilnya. Iya, bagus. Kelompok busur. Tunjukkan kelompok busur. Iya. Udah selesai.
tangan. Ya, sama-sama. Kelompok diameter, lihat gambarnya. Nah, ada yang mau presentasi? Coba, siapa yang presentasi? Jala, presentasi. Jala presentasikan ini. Buset. Ya, presentasikan. Lihat, kelompok diameter mau presentasi ya. Kelompok diameter, lihat. Ada tema, ada di O dan D. Ya, benar O dan D? Iya, benar. Untuk busurnya? Busur ada di AC dan AB dan BC. Ya, bagus. Kemudian, benar ya? Benar. Lagi? Diameter ada AOB Ya. dan jari-jari ada OB, Ya. OQ. Ada berapa jari-jarinya di situ? Ada 3. Iya, ada 3. Bagus. Oke. OB, OC dan OA. Ya, lanjut. 5 ada juring, yaitu berwarna kuning. Ya. Dan Benar juringnya warna kuning di sini? Yang kuning atau oranye? Kuning. Iya, kuning. Benar. Lagi. Dan yang kena pada tali busur yaitu AO. Ya. Dan 7 ada kemeren dan yang berwarna oranye. Benar. Kemeren warna oranye ini benar nggak? Benar. Ya, bagus. Lagi. Terakhir ada titik pusat yaitu yang O. Iya, benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok diameter. Tangan dulu, terima kasih. Selanjutnya kelompok tambereng, maju ke depan. Semua ada yang presentasikan ya. Ada yang mau presentasikan? Ada yang mau presentasikan? Ya. Siapa yang mau presentasi? Silakan.
C, B, E. Benar. Apotema. Aha, benar. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sudah. Jadi tadi kita udah mengerjakan. Sudah ya. Jadi semua benar untuk kelompok dari diameter, temereng dan busur. Tepuk tangan untuk kamu semuanya. Oke, semuanya dapat ya. Tadi lembar kerjanya sudah diisi semua kan? Sesuai dengan hasil produk yang tadi. Oke, selanjutnya jadi tadi kita udah mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Tadi kamu udah mengerjakan juga produk tentang unsur lingkaran, yaitu unsur lingkaran ada 8. Bagus, ada 8. Yang pertama titik pusat, yang kedua yang ketiga iya bagus. Jadi ada 8. Oke, jadi materi kita hari ini sudah bagus ya. Kamu sudah mulai paham 8 unsur-unsurnya. Kamu juga udah menempelkan, udah bisa membedakan ya di mana juring dengan temereng. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Iya, ada yang mau ditanyakan? Dela, apa yang mau ditanyakan Dela? Apa perbedaan juring dan temereng? Iya, tadi kita udah menggambar ya apa itu perbedaannya juring dengan temereng. Dela masih mau memperkuatkan apa perbedaan dari juring dan temereng? Coba sebelum ibu jawab, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Kan beda tuh ya bentuknya juring dengan temereng, berbeda ya. Nah, ada yang bisa? Ayo coba, ada yang bisa? Yang bisa menjawab angkat tangan? Ada yang bisa? Andini, coba ibu mau jawab Andini dulu. Apa perbedaannya juring dengan temereng? Tadi Dera tanya. Kalau juring adalah busur dan busurnya. Iya, bagus. Kalau temereng? Benar? Salah katanya. Jadi apa yang benar apa? Ayo, coba apa? Apa perbedaannya juring dengan temereng? Kalau juring? Iya, bagus tuh ya. Juring ada 2 jari-jarinya dan 1 busurnya. Kalau temereng? Dan iya, ada busur dan tali busur. Jadi perbedaannya kalau juring jari-jari, kalau temereng tali busur. Paham Dela? Oke, Dela udah paham. Jadi seperti itu ya. Jadi kamu udah paham unsur-unsur lingkaran tadi ada 8. Kita juga udah mengerjakan ya, Zahwa. Sudah kita kerjakan. Kemudian sebelum kita tutup materi kita hari ini kita belajar unsur lingkaran. Untuk besok, Ibu mau kamu pelajari di rumah tentang luas lingkaran. Kemarin kita udah belajar bilangan bulat, hari ini kita belajar unsur lingkaran. Untuk besok sebelum masuk kelas, nanti di rumah dipelajari terlebih dahulu luas lingkaran. Ya. Ibu mau kita nyanyikan dulu lagu dari daerah Riau ya. Coba. Ada yang pernah dengar lagu Solera? Pernah dengar lagu Solera? Iya, kita tinggal di Dumai. Dumai itu provinsi Riau. Lagu khasnya itu adalah Solera. Bagus. Nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Semuanya nyanyi. Sayang kalau dicium merah giginya.
sampai tidak tahu lagunya. Ya, satu lagu lagi. Lagu Rasa Sayangi. Tahu lagu Rasa Sayangi? Tahu. Ada yang udah tahu lagunya? Ada yang tahu lagunya Rasa Sayangi? Tahu. Tahu. Coba kita nyanyi sendiri. Tahu? Oke, semua sama-sama yuk. 2, 3. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada kutu panjang, boleh kita bertemu lagi. Rasa sayangi, lihat Ambon dari jauh. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, lihat Ambon dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Oke, terima kasih kita semua ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ya, jadi semoga materi kita hari ini dapat berguna dan kamu dapat memahaminya, dapat diulang-ulang juga di rumah. Besok ketika ditanya jangan sampai tidak tahu ya, kita udah belajar hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kan kita tutup dengan doa. Semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Pak Bu. Iya Pak, udah selesai Pak. Udah selesai ya. Udah Pak. Berikut Pak Mas Kinzer Pak.